Saya tampung sama Bang Rudi nanti ya kan. Cuma aja. Itu penting Bang Rudi netral aja gitu. Gitu ya. Oh iya, kalau aku hakimnya netral, aku tenang aja. Mantap ini. Mana Bom ini, coba naik dulu Bom, klarifikasi dulu nih. Iya. Siap dah. Soalnya Kok mati pula HP Pak Bom ini? Apa Mas? Mati. Nah, lihat ya. Ketawa mereka. Mati HP. Nah, lihat, ketawa aja. Halo Pak Bom. Kok mati HP-nya tadi ke telepon? Aku lagi malah di dalam ada. Orang tuh bersedia. Jam berapa Pak Bom bisa? Terserah dia, berani kan dia untuk mata dan belakang. Berani, sudah udah berani. Buka Dia, tampak wajah, dia berani tampak wajah. Sudah itu tutup mata, berani. Aku Ah, nanti dengar apa ya? Oke. Ya, jam dengar berapa? Ya. Ya jam berapa? Orang ini kan buka puasa, habis buka puasa lah. Jam 8. Waktu Indonesia Barat. Berarti tempat Pak Bom udah jam 10 tuh, enggak apa-apa. Oke, aku buat judul langsung ya. Oke. Iya. Siap. Halo, penegak Islam. Nanti jam 8 malam waktu Indonesia Barat bisa? Oke, Bang Rudi, nggak apa-apa. Siap. Dengar ya, Apa lagi syaratnya? Sudah begini, kalau open cam sih sudah bagus itu. Ya, open cam aja. Nggak usah berlebihan, Pak Bom. Nggak usah berlebihan. Open cam aja. Ya kalau saya tutup mata lah. Pak Bom takut Ya, sudah berubah lagi ya. Ya, sudah berubah ya. Ya udah lah, open cam aja. Gak apa-apa, open cam aja. Berlebihan. Open cam, Kayaknya Nah, lihat. aneh-aneh aja. Tutup mata itu berlebihan. Kan kelihatannya dia kalau melihat nanti. Melihat apa emang? Buka mata aja, nggak apa-apa lah. Hah? Ya, masuklah dalam. Yo. Pak Bom Ya, masuk. nanti kalau Nggak apa-apa, nggak tutup apa-apa. mata, nanti nggak bisa pegang mouse nanti. Ada Rudi rupanya. Iya. Silakan Bang. Kabar mulai. Kabarnya baik, hati-hati menyetir. Mau berduri. Gara-gara Bahas aja bidadari muslim. Yang lebih hebat dari para nabi yang lain adalah Al-Quran. Nah, lihat ya. Nah. Berat ya. Lebih hebat itu daripada Nabi Musa. Bentar Bang Rudi. Nah, jadi gitu. Mudah itu. Al-Quran Pertanyaan paling itu- mudah. Al-Quran itu bukan mujizat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah menulis Al-Quran. Mujizat itu artinya yang dilakukan sendiri. Oh, Paham nggak gitu. arti mujizat? Iya, mujizat. Mukjizat yang dilakukan sendiri gitu menurut Bang Ah, Rudi. itu Pak Bom udah masuk, udah Pak. Ayo. Udah. Tuh. Bisa kelap gini ya. Together, Nah, lihat teman-teman ya. Nah. Nabi Muhammad tidak pernah menulis Al-Quran. Mujizat itu artinya yang dilakukan. Permisi ya. Boleh saya ngomong? Silakan. Dengar ya. Oke. Ya, silakan. Mungkin begini ya, saya siap melawan penegak Islam supaya tidak ada kebohongan. Saya pernah ditantang sama Selebes. Saya berjujur, saya buta masalah Al-Quran. Tapi kalau mau bahas Alkitab, saya siap layani Anda. Kita bahas topiknya terserah, mau masalah ketuhanan Yesus atau mau kitab Taurat, boleh. Dengan satu syarat. Saya tidak pernah membahas Alkitab di channel kalian karena saya hargai iman kalian. Saya cuma khusus Alkitab. Kita bahas di channel Rudi Yohanes, penegak Islam. Kau boleh bertanya tentang Alkitab sama saya. Saya juga akan bertanya sama Anda tentang Alkitab dengan catatan. Open kamera, mata tutup dengan flat
kalau orang Kristen lain, dengar dulu. Orang Kristen lain mungkin anggap, dengar dulu sebentar. Orang Kristen lain mungkin anggap saya orang gila. Tapi saya tanpa melihat catatan Alkitab, nanti Rudi Yohanes jadi saksi, dia yang buka. Kita berdialog Alkitab, ya. Saya tidak pernah mau membahas Al-Quran, itu iman kalian. Cuma saya datang sini sebagai hamba Tuhan, saya membantah kalian membahas Alkitab yang saya imani. Kalau Anda tidak mau, terserah. Tapi kalau Anda mau bertanya-tanya saja, saya undang Anda masuk di channel saya. Kau bertanya sepuasmu. Saya tidak akan pernah bertanya Al-Quranmu. Kalau ada teman Kristen saya yang bertanya sama kamu, nanti saya kick mereka keluar, saya kasih turun. Oke? Tapi kalau kamu berdebat dengan saya tentang Alkitab, dengan catatan, kamu open kamera, kamu matamu tutup dan pelat-ban, saya juga tutup mata saya dan pelat-ban. Saya bukan penghafal Alkitab. Itu hikmat yang Tuhan berikan sama saya. Saya bukan saya bukan pendebat, bukan. Tapi saya hanya bisa menjawab keimanan kekristen saya. Rudi Yohanes orang yang hebat. Saya harus perlu akui dia. Tapi kalau masalah Alkitab, ya, saya hamba Tuhan. Saya sebentar malam melayani dulu gereja. Kita Paskah, jadi saya belum tahu pulang jam berapa. Tapi kalau penegak mau tanya tentang Alkitab, masuk channel saya, boleh. Tapi kalau mau ke Rudi Yohanes, dengan catatan satu, Anda open kamera, tutup mata dan pelat-ban, atau penutup, kita nggak boleh lihat ayat-ayat Alkitab, kita berbicara bebas. Terserah Rudi Yohanes tinggal bertanya, mau bahas kitab Taurat, kitab Perjanjian Lama, Mazmur, kitab para nabi, atau mau lihat Injil, ingat 31.102 ayat kita bahas. Terserah mau pilih mana. Tutup mata. Saya bukan bicara omong kosong ya. Suatu saat nanti saya akan berbicara sama Rudi Yohanes tentang Alkitab. Saya tanpa melihat Alkitab, mata saya akan tutup, khusus saya dan Rudi Yohanes saja. Ingat ya. Tapi kalau kalian, saudara-saudara saya Muslim ingin bertanya sama saya akan jawab tanpa melihat Alkitab, tutup mata dan pelat-ban. Saya siap lawan kalian yang suka utak-atik Alkitab. Kalau iman kalian saya hargai karena saudara saya banyak Muslim. Oke? Silakan. Sudah bisa ditanggapi? Ini mantap nih. Bagaimana Benar, ya? kira-kira kalau yang penegak Bang Islam Rudi. bertanya kan, tunggu. Bang Rudi, saya mau tanggapi dulu Bang Rudi. Sebentar. Pak Bom kan nanti menjawab. Penegak Islam bertanya. Kalau menjawab, bertanya, ku pikir tidak perlu buka tutup lakban mata. Kalau Pak Bom kan berjawab, sebentar ini ada kok nampak wajah terus lakban itu bagus sekali. Jadi ini satu hal yang menarik. Gimana? Entertainnya bagus ini Pak Bom. Ini Bang Rudi, carikan lawan yang seimbang ada nggak? Lari kan? Dengar teman-teman. Ngapain saya nanya-nanya kitab orang gitu. Sedangkan keimanan ini sebentar Bang Rudi, coba dengarkan saya dulu. Sedangkan saya tidak mengimani kitab orang lain gitu. Saya mengimani Al-Quran. Kalau dia tidak ada ilmunya tentang Al-Quran juga, lebih baik carikan lawan. Coba. Kamu tadi sudah berbicara, silakan kamu berbicara setelah saya bicara. Itu ya. Ya sabar dulu. Tadi kamu didengarkan omongannya. Artinya Anda itu takut debat. Artinya gini Bang Rudi, saya minta carikan lawan yang seimbang yang bisa juga menanyakan Quran gitu. Kalau dia tidak ada ilmunya tentang Quran, ngapain Bang Rudi? Saya nggak perlu nanya kitab yang sudah diubah itu, nggak perlu gitu loh. Itu Bang Rudi, silakan dia tanggapi. Bang Rudi aja udah debatnya. Jadi kalau sama Bang Rudi bisa gitu. Gini. Kau bilang sudah dirubah toh, kau tunjukkan buktimu. Kalau Alkitab sudah rubah, kau bawa buktinya ya, buka bukunya ya. Bawa bukunya ya. Oh gitu. Sekarang sebelum saya menanyakan kitab Anda. Ayat apa saja dirubah, kau buktinya. Oke. Saya tidak pernah, dengar. Saya tidak pernah membahas Al-Quran. Ya, saya buta, jujur.
Tapi kalau kau mengkorek-korek tentang Alkitab, saya orang yang menantang engkau. Kau bawa buktinya, ya, kau bawa bukti ayat-ayat Alkitab yang dipalsukan, sudah dirubah-rubah. Kau bukti ayatnya, bukunya kau bawa dari buku siapa, saksinya siapa, ya. Kau harus tunjukkan bukunya. Ingat ya, saya lebih baik berbicara jujur bila ya katakan ya. Saya tidak pernah menghina agama Islam. Ingat, saya hormati. Tapi kalau kau bicara tentang Alkitab, itu jurusan saya. Tanya Aditya, tanya Rudi Yohanes. Saya nggak pernah Ya, penegak Islam. Nah, Biar Ya, kau Pak Rudi, nggak gimana? penasaran. Masuk Gini, gantian ngomongnya gitu. Bentar dulu. Aku sebentar aja. Biar kau nggak Oke. penasaran. Kalian kan sering bahas-bahas Bible. Mumpung Pak Bom Bom mempersilahkan kalian untuk bertanya kepada dia, nggak salah lah. Aku pikir kau bertanya, tanya sampai hal-hal yang paling sulit pun nanti Pak Bom Bom yang jawab. Boleh saya tanggapi? Udah, ya silakan. Sedikit dari perkataan Pak Bom Bom tadi ya, Bang Rudi ya. Dia katanya kitabnya itu adalah Alkitab gitu. Kalau nggak salah, itu istilah dari mana gitu ya. Nah, saya mau tanyakan dulu sebelum menunjukkan Alkitab itu yang asli, dia comot Alkitab itu dari mana, terus apa arti kata Alkitab itu gitu loh. Baru saya tunjukkan yang dia minta. sudahlah, ya. Loh, Anda mau bahas Alkitab. Memangnya kitab Anda itu apakah namanya Alkitab? Cuma di Indonesia yang memanggil dengan Alkitab. Coba ke Amerika, gospel. Coba ke Amerika, Bible. Dari mana namanya Alkitab? Jelaskan dulu. Yang mana Anda minta Alkitab asli itu yang mana? Dul. Silakan tanggapi. Oke, Dul. Tunjukkan. Bentar, saya bicara. Kamu hidup di mana sih? Ya, di Kamu hidup di Indonesia mana? lah. Ya, terus saya orang apa? Saya orang apa? Ya mana saya tahu Anda orang mana. Bentar, saya warga negara apa? Loh, Anda sendirilah berada di mana. Anda yang jawab. Masa saya tahu di Ya, saya mana? warga Indonesia. Emangnya Nah, bapak lu terus? yang punya negara? Terus? Yang Bapak lu punya negara. Lu larang kita. Oke, terus apa hubungannya dengan kitab? Nah, kenapa kau kenapa bicara Alkitab? Saya akan tanya. Loh. Kitab itu bahasa Indonesia atau bahasa apa kitab? Loh, kitab itu bahasa Arab. Dari mana bahasa Indonesia? Oke, sebelum bahasa Arab ada bahasa Aramaik nggak? Oh, ada bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik diambil dari bahasa apa? Bingung dia. Bahasa Aramaik diambil dari bahasa apa? Bingung dia. Sekarang kita bertanya Ya. tentang Alkitab gitu. Ya udah, nggak usah bicara Alkitab. Bahasa Aramaik ambil dari bahasa apa? Kamu punya Oke, kitab Anda dari Aramaik atau Yunani? Jangan lari ke Yunani. Saya bicara Aramaik. Loh, ya saya bicara Yunani. Kitab Anda dari Yunani. Loh, tadi kan bicara Aramaik, bahasa Alkitab. Loh, Anda kan menanyakan bahasa. Saya menanyakan kata Alkitab gitu. Dari mana Anda comot Alkitab? Sebentar dulu. Saya ini orang Indonesia. Jelas kitab kita diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya. Oh, dengar. Terus? Sekarang saya tanya, kau tadi bilang Amerika. Kalau saya di Amerika, saya warga Amerika. Tapi pasti bukan bos bilang Alkitab. Paham ya? Oke. Terus kau larang saya memakai apa yang sudah ditulis oleh di Indonesia. Apa hakmu melarang saya? Oh, begitu. Sudah bisa ditanggapi? Sebentar. Ntar saya ngomong bicara. ente. Santai, Oke, santai silakan aja. habiskan dulu ente Santai aja. bicara gitu. Oke. Gini aja. Ini negara Indonesia, negaramu ya? Negara Indonesia ini apa ya? Udah, Anda bicara dulu biar nggak saya tebang gitu. Saya tanya dulu, jangan kamu ketunjukan kamu punya kesalahan ya. Pertanyaan ini pertanyaan yang sangat bodoh ya. Saya tinggal di negara Indonesia. Andai kata kalau saya orang benar, andai kata kalau saya orang Amerika, tidak mungkin yang saya baca Alkitab. Pasti bahasa Inggris. Ayo, sudahlah. Kalau Sudah? memang mau kita mulai. Memangnya Yesus berbahasa Inggris gitu? Kok tarik ke bahasa? Menurut kamu Yesus berbahasa apa?
Aramaik, kenapa enggak pakai Aramaik di Indonesia ini? Ngapain pakai bahasa Indonesia? Saya nggak mau dengar mulutmu. Kau harus bisa berbicara, tunjukkan sejarahnya, ya. Begini aja udah. Sebentar malam, nanti saya akan telepon lagi kalau saya udah pulang gereja, supaya enak. Ya. Kamu kan hebat, kamu tunjukkan buktimu sejarah. Nanti gini, saya kan orangnya gaptek di komputer, ya. Oke, minta maaf ya, orang tahu bahwa Pak Bobom itu gaptek, karena bukan saya sekolah, saya saja masih dibimbing ya. Nanti saya akan telepon Rudy Yohanes, telepon Anda, kita bincang santai. Nanti Pak Lidara akan menunjukkan, dia sebagai saya punya data sejarah, ya, dia tidak akan ngomong. Dengar dulu, jangan ketawa. Dia yang akan tunjukkan, dengar dulu, dia akan yang tunjukkan sejarahnya, datanya kan dari komputer, ya. Saya orang buta, jujur, saya nggak tahu komputer, saya orang gaptek, ya. Nanti Rudy Yohanes yang moderator, kau tanya saya Alkitab sepuasmu, nanti Rudy Yohanes yang tanya sama kamu Al-Quran. Tapi jangan kamu salahkan saya, oke? Alkitab nanti saya jawab, Rudy Yohanes yang tanya kamu Al-Quran, kan oke kan? Ini Pak, Gitu ya lah ya, Rudy Yohanes. Anda kan berdiskusi sama si Yusuf, Bang Yusuf. Kenapa Bang Rudi yang menanyakan tentang Al-Quran? Ini orang gila kerjanya sendiri. Minta bantuan orang lain. Tadi katanya mau tutup mata, tapi pakai Lidara, pakai Bang Rudi. Katanya mau tutup mata, jangan menjilat ludah sendiri lah. Katanya Oke, begini sudah. Saya ikut kamu punya mau tadi kan. Sebentar saya bicara. Nah, saya bicara. Bukan bantu. Kau kan bilang mau kan diskusi dengan berbahasa, tanya Al-Quran. Saya kan bilang dari awal, saya nggak pernah singgung Al-Quran. Saya nggak tahu, minta maaf. Saya nggak ada ilmu, karena saya cukup iman saya aja. Nah gitu ngapain Rudy Yohanes itu dari dulu sang debater. Oke, udah gini aja. Kamu kalau kamu mau, dengar dulu. Yang lain diam. Kita bicara Alkitab. Kalau kamu mau, kamu bertanya saya Alkitab, saya tanya kamu Alkitab. Kalau kamu nggak mau, kan kamu tadi bilang kan, saya nggak imani kekristenan, oke. Makanya saya bilang, kalau kamu nggak imani kekristenan, kamu bertanya saya Alkitab, nanti Rudy Yohanes tanya kamu Al-Quran. Tapi kalau kamu tidak mau, ya udah, saya tanya kamu Alkitab. Saya nggak mungkin tanya kamu Al-Quran, karena itu imanmu. Saya yakini bahwa kamu imani kan, saya nggak mau ganggu iman kamu. Tapi kalau kamu ganggu iman saya berdiri paling depan. Paham ya? 12 jam aja selama itu menghina Islam aja lah. Nyinggung Al-Quran. Kan enak bertanya. Ini Bang Rudi, kalau yang menanyakan Al-Quran, kalau cuma Bang Malah berani Rudi, nggak bertanya sama Pak Bobom. halo Bang Rudi, suara saya kedengaran nggak? Lari. Dengar. Oke. Kepada Pak Bobom. Gini, kalau yang menanyakan masalah Al-Qurannya adalah Bang Rudi, lebih baik saya berdebat dengan Bang Rudi. Bang Rudi juga bisa menjelaskan tentang Oke. Bang Rudy, Rudy Yohanes, begini. Tolong jelaskan sama dia, tolong buka telinganya besar-besar. Pak Bobom, kalau mau dia mau, kita berdebat Alkitab saja. Saya minta maaf ya, saya nggak tahu Al-Quran, hadis saya nggak hafal, saya nggak tahu. Silakan kita bahas Alkitab. Anda bertanya saya Alkitab 5 pertanyaan. Ini saya kasih bagus ini. 5 pertanyaan atau 10 pertanyaan. Saya tanya kamu Alkitab 1 saja. Bagaimana? Kamu jawab. Ya bagus juga itu, karena mereka juga sering bahas Bible kan. Nah, Kalau itu. mereka pakar Bible. Nah, itu dia. Gimana? Berani enggak? Sederhana itu. Atau kalian tanya aku Al-Quran, gimana? ngapain nanya Bang Rudi Al-Quran. Ini aja. Salam Bam, mau ngomong sedikit. Lebih baik berdiskusi itu seperti yang sudah ada misalkan kemarin kan diskusinya Bang Rudi dengan Triun Slayer, satu moderator. 2 arah lah gitu. Ya, 2 arah, terus apa open game itu udah cukup lah. Ribet kali ini aturannya. Maaf teman-teman ya. Saya ini bukan sang debater ya. Rudy Yohanes itu punya porsi sendiri. Saya ini hamba Tuhan ya.
Saya bukan seperti Anda, Aditya, yang tidak punya kapasitas. Kalian orang Muslim. Saya hargai kalian. Adik saya Muslim kok. Dia mau mendapatkan percaya Yesus, puji Tuhan. Dia sekarang Muslim, gak apa-apa. Saya gak pernah memaksakan. Kenapa channel saya orang Muslim banyak yang saya hargai. Kalau yang sudah bicara hina-hina, saya turunkan. Tapi kalau macam Pak Dhani, coba lihat. Bicara masih oke, saya bela dia kok. Lidara gimana? Tadi malam ngomong tidak kasih turun gitu loh. Mulainya. Iya betul loh, saya Dengar dulu, dengar dulu saya bicara ya. Dengar saya bicara ya. Dengar dulu. Ya. Saya orangnya fair. Tanya teman-temannya. Jadi begini aja. Kalian kan sok pintar bicara Alkitab ya. Saya sampai sekarang tuh kepingin sekali dengan Donitan, Ustadz Kainama ya, yang suka framing Alkitab, kalian suka bahas Alkitab. Pak Bom ini kan bukan orang lain, saya ini hamba Tuhan. Ngapain saya usil-usil iman kalian? Itu iman kalian, imanilah. Gak apa-apa. Saya gak pernah protes. Itu iman kalian, imanilah. Jalanilah. Nah, yang saya tidak suka itu, kalian tidak punya kapasitas, kalian yang menjelaskan tentang Bibel. Kalau untuk itu, masalah itu, Rudi Yohanes wajar. Belajar juga Al-Quran karena dia sang debater, lain berbeda dan saya. Kalau channel saya buka itu karena saya itu pertama puji-pujian menyampaikan firman Tuhan, orang Kristen saya suruh masuk bertanya untuk saya jelaskan penguatan iman. Nanti kalau acara diskusi baru teman-teman saya mungkin mereka ingin belajar, mereka bertanya sama kalian, itu wajar, nggak apa-apa. Nah sekarang pertanyaan saya buta, saya nggak pernah, kami punya sumpah sebagai hamba Tuhan. Rudi Yohanes tahu kami nggak pernah mau campuri iman kalian. Nah, oke. Jadi kalau Rudi Yohanes, kalau kalian mau, ya nanti Rudi Yohanes sebagai wasit. Kalian bertanya saya kasih tahu penegak Islam. Ya, dengar. Saya kasih tahu syarat saja. Kau boleh bertanya sama saya Bibel sampai 100 pertanyaan. Ini saya aja tahu. 100 pertanyaan dari siang sampai malam sampai pagi, meskipun 1000. Dengan catatan satu, kau jawab dulu pertanyaan saya, satu saja pertanyaan Alkitab. Setelah kau jawab, baru kau bertanya sama saya sampai puas. Tapi harus ada Rudi Yohanes, karena Rudi Yohanes ini dia pintar di Alkitab. Tidak mungkin saya bicara, pasti dia juga marah. Ingat, Alkitab mengatakan, bila ya katakan ya, tidak katakan ya, tidak. Ya, dalam Matius 5 ayat 37. Oke, itulah ide, tidak akan saya sebut salah. Lah ide tahu itu. Ya. Ayo, Kami gimana ini? Penegak Islam atau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Puaskan Kau boleh tanya sama saya Alkitab. Dengar. Kau boleh tanya saya Alkitab 100 sampai 1000 pertanyaan. Dengan catatan. Saya tanya kau satu pertanyaan Alkitab duluan. Tapi kalau kamu bertanya cuma 5, ingat 5 pertanyaan, silakan kau bertanya duluan. Tapi kalau kau bertanya ingin banyak sampai kalian semua masuk di channel Rudi Yohanes. Kalau saya dengan dia dulu saya bicara. Tahu saya belum tidur dari kemarin ini sebentar. Saya melayani malam. Saya mau cuma bilang kalau kalian semua saya layani, kalian akan bertanya sama saya 1000 pertanyaan. Sampai sebelumnya kalian bertanya, saya tanya kalian satu pertanyaan saja tentang Alkitab. Wah, mantap tuh. Saya kasih tahu ya. Tantangan itu. Dengar ya. Boleh saya tanggapi Bang Rudi, Bang Aditya? Sebentar. Saya tanya, saya kasih tahu ya. Itu saja pertanyaan saya. Silakan. Oke, boleh saya tanggapi ya Bang Rudi ya? Ya, silakan. Tapi sebentar lu. Itu tantangan yang menarik loh. Kau bertanya saja kan puas. Nanti dirimu didengar orang banyak. Jadi kalau orang yang imannya goncang, ya bisa meninggalkan Kristen. Kan enak itu, geng. Silakan. Coba gini Bang Rudi. Ini basic saya itu kan pengajar Quran, Bang Rudi ya. Saya tidak mengimani Alkitab gitu. Itu yang pertama, Bang Rudi perlu tahu. Ya sudah. Kalau kita sebentar tadi kamu saya dengarkan pakai adab gitu. Ya, pakai adab. Kamu tua sudah jenggotan tapi nggak ada adab. Diam dulu. Silakan. Paham? Tenang. Ya, silakan. Mana ini orang? Ini, saya itu kan pengajar Quran, Bang Rudi. Saya tidak mengimani Alkitab gitu. Nah, andaikan orangnya juga bertanya Al-Quran, saya akan hadapi gitu.
Tetapi kalau cuma menanyakan tentang Alkitab, boleh. Saya minta orang lain gitu yang lebih ahli tentang Alkitab tersebut. Kalau masalah Al-Quran dia mau tanya, saya akan hadapi. Gitu, karena basic saya mengajar Quran gitu. Sama dengan basic dia kan basicnya Alkitab gitu. Berani nggak, Bang Rudi? Berani nggak kamu seperti Pak Bom Bom? Tanya Al-Quran sampai 1000 pertanyaan, berani tak? Ini ya, namanya debat itu bukan terfokus kepada dalil dari Alkitab, dari Al-Quran, tapi temanya apa yang mau dibahas. Nanti baru memakai argumen-argumen baik yang dari Al-Quran, dari Alkitab, yang bisa diterima oleh orang umum secara nalar. Itu yang namanya debat. Kalau tanya-menanya itu masalah aja namanya di pengajian. Mereka bilang Itu sekolah namanya. Diskusi Sekolah. aja, diskusi ringan. Ya ini Bang Rudi. Kalau diskusi. Bentar dulu. Saya bukan pendebat. Kalau diskusi masalah tentang Alkitab, Ya bagus sih, saya begini. Diskusi itu bagus, Ini- namanya diskusi itu kan edukasi. Kalau debat ini Hei. bilang kan yang dibilang aduh, Diskusi Bapak Bobo. boleh, Saya ya. diam, Bapak. Saya dari tadi Diskusi Anda boleh. bicara, artinya memang kamu itu Bentar. tidak mau diskusi ataupun debat. Karena diskusi atau debat itu terfokus pada tema. Kamu itu maunya mau ngajarin kami Alkitab untuk apa? Nggak guna, Mas. Oke, saya bicara. Pintar-pintar Saya bicara, ya.